Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kita sudah melihat Putri Chandrawati sudah resmi ditahan dan juga sudah memakai baju tahanan berwarna kuning. Karakter yang berusaha dia bangun dari awal sampai sekarang adalah konsisten. Dia memframing dirinya, menempatkan posisi sebagai seorang korban dari pelecehan ataupun juga perkosaan yang jelas-jelas tidak ada alat bukti yang kuat sampai sekarang yang menuju ke arah sana. Dan kalau memang biasanya orang memang mengalami hal seperti itu, kenapa kok barang bukti itu banyak yang dihilangkan? Misalnya CCTV ataupun juga hal-hal lainnya, misalkan adalah kalau kita ingat ya, kan kita ketahui juga pada saat olah TKP yang berada di rumah dinas di Jakarta Selatan, tidak hanya CCTV yang dihilangkan oleh mereka oknum-oknum yang terkena pasal ataupun juga hal obstruction of justice kategorinya, tetapi juga misalnya kayak sidik jari ataupun juga beberapa kayak kunci-kunci dari pintu ataupun jendela yang diganti-ganti. Pokoknya ada berbagai macam halangan ke sana. Hal yang nggak masuk akal. Kenapa kalau korban dia malah justru menghilangkan barang buktinya sendiri. Padahal itu bisa dipakai untuk menguatkan dia di persidangan nanti. Untuk yang mulia hakim akan meringankan hukuman yang akan mereka terima. Kita akan bahas adalah kata-kata dari si Putri Chandrawati. Selain juga adalah mengenai bahasa tubuhnya. Ini kayaknya konsisten banget. Actingnya cukup meyakinkan atau tidak. Kenapa aku bilang acting? Ya suka nggak suka dengan fakta misalnya di bagian pertama yang sudah mereka katakan itu adalah bohong tentang dugaan pelecehan di rumah dinas di Jakarta Selatan, kemudian dianulir, dibantah, sekarang dipindah ke Magelang, itu kan ternyata bohong semua. Kalau sudah bohong sekali, apakah jaminan tidak ada kebohongan-kebohongan berikutnya lagi? Coba kita lihat bagaimana pada saat si Putri Chandrawati kemarin berbicara ke media massa. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Ini pada saat aku lihat di Kompas TV ya teman-teman ya. Putri Chandrawati bilang, saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Ini framingnya kayak dia ini ngerasa kayak playing victim banget. Apa kabar dengan keluarganya Brigadir Joshua yang anaknya, adiknya, kakaknya, saudaranya yang dihabisi oleh mereka semua di rumah dinas tersebut? Apakah ada ikhlas atau tidak? Apalagi juga kita tahu ya, yang buat agama muslim ada sebuah istilah yang bilang tidak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Well, bukan ke situ arahnya, bukan tentang agama, tetapi kalau orang ikhlas biasanya tidak akan mengatakan berkali-kali. Justru orang yang biasanya selalu memunculkan sesuatu hal, itu biasanya kebalikannya. Misalnya si Putri Chandrawati ngomong pertama kali dulu di depan Makobrimob, juga seperti ini, framingnya adalah dengan membawa anaknya untuk mencari simpati. Di sini pun juga sama, tetap menempatkan diri sebagai seorang korban dan menempatkan diri sebagai orang yang tidak berdaya. Mana mungkin kalau dia adalah seorang perempuan yang tidak berdaya, akhirnya setelah 2 bulan lebih baru di penjara kemarin. Itu adalah sebuah simbol yang sangat nyata, powerful seorang Putri Chandrawati. Dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya. Oke. Kembali kan, sama seperti di bagian pertama kali dia berbicara ke media massa pada saat di depan Makobrimob, dia juga bersama putrinya. Ini pun juga sama, dia tujuannya kenapa dia membawa masalah anak-anak, karena ya ini adalah humanis juga. Aku juga merasa prihatin dengan anak-anak dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Bagaimanapun juga mereka tidak bersalah, tetapi mereka harus menerima konsekuensi juga dari perbuatan orang tuanya. Nah, aku takutnya adalah anak-anak tuh justru dijadikan senjata lagi oleh Putri Chandrawati. Bisa menjadi hal-hal yang meringankan pada saat persidangan nanti. Karena dalam dunia hukum, terutama di persidangan teman-teman, itu kan bukan kayak matematika ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Walaupun pasalnya kena 340, tetapi kan nanti di persidangan akan dilihatkan hal-hal apa yang memberatkan ataupun juga meringankan. Biasanya kalau aku sering dengar ya, di persidangan itu, yang meringankan adalah karena si terdakwa belum pernah melakukan kejahatan atau terdakwa punya anak yang masih kecil bla bla bla, ataupun juga terjadi hal yang dituduhkan mereka ke Brigadir Joshua. Itu bisa menjadi bagian-bagian yang meringankan pada saat persidangan nanti. Dan ini adalah langkah-langkah strategis yang dipakai oleh timnya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati.
Bahkan pengacaranya pun ada dua yang baru yang memiliki citra baik sebenarnya di masyarakat. Mereka adalah mantan dari pegawai ya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang relatif punya citra baik di Indonesia. Itu sebuah simbol nggak mungkin mereka ini tidak memikirkan apapun yang mereka katakan, yang mereka lakukan pada saat tampil di media massa. Di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang. Nah, ini adalah apa ya? Pada saat si Putri itu berusaha ngomong tentang anak-anak, dia tuh berusaha untuk mengeluarkan air mata dari matanya. Benar-benar dipaksakan untuk meneteskan air mata. Pasti ada yang kontra dan juga pro dengan yang aku katakan ini. Tetapi aku tidak melihat ada tetesan air mata pada saat si Putri Chandrawati, walaupun dia berusaha mengedipkan mata berkali-kali, yang menyimbolkan dia sangat sedih. Memang benar kalau topik mengenai anak-anak pasti akan sangat sedih. Tetapi kan ini yang kita bahas bukan tentang reality show, acting terbaik atau tidak gitu kan ya. Tetapi tentang kasus yang memang harus ada konsekuensinya juga. Pembunuhan itu adalah sebuah hal yang sangat keji sekali. Belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu. Dan selalu berbuat yang terbaik. Nah, ini akhirnya matanya berkaca-kaca. Ya. Tapi tidak ada air mata yang jatuh. Matanya berkaca-kaca ini kesedihan karena mungkin bukan karena dia menyesal melakukan ini semua, mungkin ada menyesalnya, tetapi lebih karena dia harus berpisah sementara dengan anak-anaknya. Tapi nggak usah khawatir juga kan ya, dari Kapolri juga sudah menegaskan bahwa haknya para tersangka atau terdakwa nanti di pengadilan, terutama untuk si PC, kasusnya untuk yang kita bahas hari ini, dia juga masih diperbolehkan kok bertemu dengan anak-anaknya, jadi nggak usah khawatir. Jadi jangan sampai masyarakat Indonesia tuh hanya, karena kita tuh, masyarakat kita tuh sebagian ya, gampang sekali tertipu hanya dengan tampilan luar seseorang saja. Begitu kita lihat perbuatannya gitu. Kita secara pribadi aku tidak membenci PC atau FS atau siapapun gitu. Tetapi yang aku kritisi adalah perbuatannya, actionnya. Itu pun juga sama di pengadilan nanti dicocokkan si jaksa, terus juga hakim dan yang pengacara lainnya semuanya. Intinya adalah di persidangan nanti menyocokkan antara perbuatan dengan pasal yang disangkakan. Pasal 340, pembunuhan berencana, atau subsidiarnya adalah pasal yang pembunuhan tapi tidak berencana. Kata-kata di sini adalah begini, saya ikhlas diperlakukan seperti ini dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-cita Muna dan selalu berbuat yang terbaik. Saya izin titip anak-anak saya. Aduh, ini bagian ini menurut aku konteksnya adalah wajar seorang ibu gitu kan yang menyampaikan pesan seperti itu adalah hal yang wajar. Tetapi dari sisi yang lain kita juga harus lihat bahwa si Putri Chandrawati ini adalah termasuk golongan atas di Indonesia, kaya raya begitu, punya keluarga, aku yakin juga punya uang juga cukup banyak gitu. Bahkan kan kita ketahui juga ada dugaan nih, diketahui bahwa Putri Chandrawati termasuk orang yang berinisiasi, dugaannya adalah untuk memberikan dorongan amplop ke sejumlah orang ataupun juga lembaga. Yang kita ketahui beredar adalah bahwa si PC ini mencoba memberikan uang 500 juta masing-masing ke Bribka RR dan juga KM, dan ke Baradae atau Richard Eliezer sejumlah 1 miliar. 2 miliar itu baru yang ketahuan di media massa yang kita sering bahas. Tetapi apakah tidak menutup mata dengan pengacara yang mereka hire sudah berapa bulan? Itu pasti bukan lagi hitungan 100-200 juta. Aku yakin pasti angkanya sudah miliaran rupiah. Dari segi keuangan saja mereka tuh tidak punya masalah. Jadi nggak usah khawatir, nitip anak-anak itu pasti sudah banyak yang menjaga. Terus juga mereka punya support system yang luar biasa. Dan sekali lagi konsistensi Putri Chandrawati ini adalah menurut aku konsisten ya. Dia tetap berperan sebagai seorang korban. Kita bandingkan dengan ibunda dari Brigadir Joshua yang menangisnya itu entah sudah kering air matanya ya kalau kita lihat sekarang. Terus juga kekasih dari Brigadir Joshua. Itu kita bisa merasakan lah apapun
yang disampaikan dari hati itu biasanya akan sampai ke hati. Pada saat aku melihat statement dari Putri Chandrawati ini, aku tidak merasakan getaran sesuatu atau gimana sedih yang gimana-gimana. Sedihnya adalah membayangkan nasib anak-anak mereka. Tetapi aku tidak merasakan ketulusan di sini pada saat PC menyampaikan speech-nya. Berbeda dengan Vera ataupun juga ibu dari Brigadir Joshua, pada saat mereka berkata tuh kelihatan banget tulusnya dan juga jujurnya. Jadi seperti aku katakan tadi, apapun yang disampaikan dari hati akan sampai juga ke hati. Jadi menurut aku, apakah ini adalah tulus, Anjas? Statement dari Putri Chandrawati menurut aku sama sekali tidak tulus, karena di bagian awal pun dia sudah mengatakan yang saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Ini playing victim banget ya. Maksudnya bagaimana dong? Seorang pembunuh harus diperlakukannya seperti apa? Harus seperti raja, harus seperti selebriti besar gitu kayak jumpa fans, kan tidak mungkin, karena memang dia adalah seorang kriminal ya, walaupun belum ada putusan dari pengadilan, tetapi sudah ada pengakuan dari mereka bahwa memang benar Brigadir Joshua itu dihabisi di rumah dinas tersebut dan Putri Chandrawati juga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk 32,7% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Itu adalah support nyata kalian untuk aku terus kawal kasus ini hingga tuntas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas Asmara. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.